Episode keempat, keangkuhan dan kesombongan iblis. Selamat datang kembali di Tocha Tolib Channel. Allahumma sholli ala Muhammad. Episode ke-4, keangkuhan dan kesombongan iblis. Hasan al-Basri mengatakan, iblis membuat kias atau analogi, dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan kias atau analogi. Muhammad bin Sirin mengatakan, makhluk pertama yang menggunakan kias atau analogi itu adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi. Kedua atsar ini diriwayatkan Ibnu Jarir. Artinya iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal dia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ketika berseberangan dengan nash, kias atau analogi tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat daripada api, karena mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan, berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa dan membakar. Selanjutnya, Allah menciptakan Adam dengan kuasanya sebagai bentuk penghormatan baginya, dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, seperti yang Allah telah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Ya Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ya iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Al-Hijr, ayat 26 sampai ayat 35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka semua mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu, yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu diberi janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya, terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rabbu sebagai penjaga. Al-Isra, ayat 61 sampai ayat 65. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Al-Kahfi, ayat 50, yaitu iblis tidak mau taat kepada Allah dengan sengaja, semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya.
Ini tidak lain karena iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaannya yang buruk itu pada saat amat diperlukan. Karena ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah. Juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Dari Aisyah. Dari Rasulullah beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya arsy. Jin diciptakan dari nyala api. Dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian. Bersambung. Ingat, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis.